Kita buka pertemuan kita dengan bacaan Fatihah sama-sama mengambil berkah dari surah Al-Fatihah. Allah yaftah lana wa yashfi sudur wa yassir umurana wa yahqiq lana raja'ana lima fihi al-khair fi dunya. Yaftah lana kullal butuh wal munur. Yassir lana kullal asir. Yaftah lana kullal raja' wal Qur'an al-azim bihaqqi Mustafa sayyidil mursalin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillah. Ya karam wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum wa ala ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama yang dimuliakan Allah, para teman jamaah di Masjid Syifa Gatot Subroto. Kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran ini dari juz ke-29. Juz ke-29 surah Al-Ma'arij, awal ayat surah Al-Ma'arij halaman 570. Halaman 568. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berapa lama lagi kiamat? Berapa lama lagi kematian kita? Berapa lama lagi kemampuan kita untuk menjalani hidup ini? Ada pertanyaan dahulu dari orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW yang menentang Allah, dan terlalu banyak manusia yang menentang Allah di muka bumi ini, yang secara langsung menentang atau dengan ucapannya atau dengan perbuatannya menentang Allah. Di Quran disebutkan ada yang menentang Allah terang-terangan dengan lisannya, ada yang menentang Allah dengan perbuatannya. Kalau dengan lisan, dengan ucapan, dengan ngomong betul, bicara betul. Mereka ada yang menentang Allah, bertanya kapan kiamat. Mereka ada yang menentang Allah dengan bahasa yang kapan turun azab. Di Quran disebutkan. Mereka ada yang berkata sama Rasulullah, di Quran disebutkan, direkam, kalau engkau benar dan kami salah, turunkan kepada kami bencana. Kalimat mereka seperti itu, terang-terangan. Dan Allah rakam itu di dalam Al-Quran. Ada juga yang menentang Allah dengan perbuatan yang tidak tanduk perilaku. Allah suruh lurus, dia ambil mencong. Allah suruh ke kanan, dia belok kiri. Allah suruh tunduk, dia angkat kepala.
Allah suruh khusyuk, dia heboh, menentang dengan perbuatan. Dan kebanyakan yang menentang dengan perbuatan dalam hidup manusia. Mungkin dalam perbuatan, dia tidak merasa itu sebuah penantangan. Dalam ucapan jarang orang hari ini mengucapkannya, tapi dalam perbuatan banyak orang menentang Allah. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang mencong. Sudah jelas. Mana yang bersih, mana yang kotor. Sudah tahu. Tapi dia pilih kotor, dia pilih batil, dia pilih kezaliman, dia pilih permusuhan dengan Allah. Terang-terangan. Tapi perbuatan. Dia tahu itu salah. Dan dia tidak katakan itu salah. Jadi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sebuah kesalahan atas perbuatan diri sendiri belum tentu membuat orang itu tunduk. Pengetahuan tentang kesalahan terhadap diri sendiri, terhadap perbuatan sendiri, itu bukan membuat seorang itu tunduk. Yang dibutuhkan untuk tunduk itu hati. Yang dibutuhkan dari ketundukan itu keluarnya dari hati. Orang kalau hatinya tunduk, sensitif. Orang kalau hatinya tunduk kepada Allah, sensitif. Tidak salah pun dia khawatir salah, apalagi salah. Itu orang yang sudah sensitif hatinya. Sudah sholat pun dia merasa macam belum sholat. Sudah buat baik pun dia macam belum merasa buat baik. Itu orang yang sensitif. Yang tidak sensitif, yang jahat pun dia pikir benar. Yang dosa pun dia pikir pahala. Yang salah pun dia pikir benar. Perbuatan. Manusia menantang Allah terlalu banyak dengan perbuatan. Dan terkadang perbuatan yang dia buat itu sendiri dia pikir adalah hak dia. Dan dia bukan tidak beragama. Dia beragama. Dia berislam. Dia sholat. Dia puasa. Dia zakat. Dia semayang. Rutin. Tapi dari perbuatan dia tunjukkan bahwa dia nentang sama Allah dan dia tidak ngerasa nentang Allah. Nentang Rasulnya dan dia tidak ngerasa nentang Rasulullah. Ada yang nentang Allah dari hati. Dari hati nentang. Tidak mau mengakuinya. Tidak mau menerimanya. Walau mulutnya tampak seperti menerima, padahal hatinya tidak mau menerima. Dan itu banyak terjadi dalam diri orang-orang munafik. Banyak terjadi dari orang-orang munafik. Zahiru beriman kepada Allah. Hatinya kufur. Jamaah, semua yang terjadi dalam hidup ini, semuanya sekilas. Secepat. Ringkas. Mau apapun yang dibuat oleh manusia itu, semuanya cepat berlalu. Selesainya cepat. Dia buat dosa, selesai cepat di dunia. Dia buat pahala, selesai cepat di dunia. Dia rukuk, sujud. Barusan rukuk, sujud, sebentar selesai sudah. Selesai sudah. Barusan pergi haji, selesai sudah musim haji. Barusan Ramadan, selesai sudah musim Ramadan. Perjalanan kita begitu cepat. Kita lewatin hidup kita sudah berapa tahun sekarang, 40, 50, 60 tahun, ada yang 70. Sudah lewat dah, cepat banget selesai. Tiba-tiba sekarang sudah lumpuh. Tiba-tiba sekarang sudah stroke. Tiba-tiba sekarang sudah tidak bisa lagi sholat berdiri. Harus duduk. Tiba-tiba. Tiba-tiba sekarang kepala sudah ubanan semua. Semua berlalu dengan cepat. Perjalanan hidup kita seperti itu. Dan cepat itu pun di dalam konsep agama digambarkan oleh Rasulullah. Apalagi di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman adalah cepatnya waktu berlalu. Siapa yang merasakan itu? Orang yang punya hati, orang yang sensitif. Cepatnya berlalu waktu di akhir zaman itu dirasakan oleh orang yang sensitif. Orang-orang yang banyak khayalnya, banyak lalainya. Dia tidak sadar kalau waktu itu tidak terlalu cepat sekali berlalu. Dia ngantuk, dia lalai. Rasulullah setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu.
Seminggu seperti sehari, sehari seperti sekelip mata. Tiba-tiba siang malam. Tidur lagi, bangun lagi siang malam. Orang-orang yang beriman sensitif merasakan kenapa begitu cepatnya waktu. Dan dia introspeksi sama diri dia. Dia introspeksi sendiri, sudah buat apa saya? Ini orang beriman, ini orang yang sensitif. Sudah buat apa saya? Waktu udah berjalan. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu kita singkat sekali. Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'arij yang barusan kita baca. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menentang Allah, yang kufur kepada Allah, kekuasaan Allah, dengan bahasa sinisnya, pertanyaan sinisnya, mereka bertanya, kapan ditimpa kami ini azab? Kapan datang kiamat? Kapan datang bencana? Kapan? Kalau kami salah, kenapa tidak datang-datang bencana? Kalau kami salah, kenapa tidak datang-datang azab? Kalau kami salah, kenapa negeri tidak hancur? Kenapa negeri itu tidak hancur? Kalau kami memang menentang Allah, kalau kami memang salah di depan Allah, kalau kami membuat Allah marah, kenapa Allah tidak buktikan marahnya kepada kami? Nentang Allah. Kalau kami memang membuat marah Allah, kenapa Allah tidak marah kepada kami? Ini bahasa Al-Quran. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi', kata Allah. Mereka bertanya tentang azab Allah. Tentang azab Allah kapan bakal terjadi. Tentang kiamat kapan bakal terjadi. Tentang bencana kapan terjadi. Pahamin bahwa bencana, azab, musibah bukan diatur oleh manusia. Allah yang atur. Allah tak bisa diprovokasi oleh manusia. Allah tidak bisa diprovokasi oleh manusia. Ketika Allah mau turunkan azab, Allah berkehendak turunkan. Kapannya, dia yang tahu. Sejahat-jahat sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah umat, seorang manusia, siapa saja, di mana saja, ketika dia menentang Allah, melawan Allah, lalu mengajak Allah berantem, Allah tidak langsung jawab. Allah biarin dulu. Sebab Allah tidak mau diatur oleh manusianya. Dia yang menentukan waktunya. Siapa yang bayangkan hari ini Cina yang tiba-tiba mendadak hancur tenggelam? Dalam hitungan menit. Hitungan jam. Tenggelam. Siapa yang membayangkan? Tidak ada. Amerika itu Allah. Terlepas daripada Allah turunkan azab, Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibat karena perilaku manusianya atau di luar perilaku manusianya karena Allah mau timpakan saja. Terlepas daripada, tapi ketika Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya dan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Kata Allah. Jemaah, musibah itu ada yang kecil, ada yang besar. Orang-orang yang beriman, bencana yang kecil sudah menyadarkan dia. Orang-orang yang sensitif, musibah yang kecil sudah menyadarkan dia. Langsung kembali kepada Allah. Dia sensitif. Dia tahu tidak timpakan Allah Ta'ala musibah bencana itu kecuali karena salah dia. Itu orang yang beriman. Orang yang sensitif. Dia menyalahkan diri dia. Kenapa itu terjadi? Karena Allah maha sayang kepada hambanya. Tapi kenapa itu terjadi? Dia tetap menyalahkan diri. Ini orang yang sensitif. Dan tidak menganggap dirinya yang benar. Dan tidak mungkin Allah mengazab hambanya. Tidak mungkin. Allah berikan kesempatan hidup manusia di dunia. Allah berikan ke semua kemudahan-kemudahannya. Lalu setelah Allah berikan kemudahan semua-semuanya, Allah hancurkan. Buat apa Allah bangunkan? Buat apa Allah wujudkan? Kalau mau dihancurkan. Orang-orang yang beriman merasa bahwa ada salah pada diri dia. Ada rusak pada diri dia. Ada dosa pada diri dia. Atau pada kelompok dia. Atau pada umat dia. Atau pada negeri dia. Atau pada bangsa dia. Orang yang beriman. Orang beriman yang berpikiran begitu. Karena Allah tidak mungkin mengazab hambanya. Kalau hambanya tidak bermasalah dengan dia. Selanjutnya Allah bilang, Allah tegur Rasulullah Muhammad SAW di hadapan orang-orang yang menentang Allah, yang minta diturunkan azab, ditimpakan secepatnya karena mereka salah. Lalu buktikan, kami salah, buktikan. Rasulullah dikasih tahu sama Allah, wasbir sabran jamila.
Hasbir sabran jamila ya Muhammad, sabar. Mereka nentang engkau, mereka nentang aku, mereka minta azab dari aku, mereka minta buktikan bahwa aku marah kepada mereka, turunkan azab pada aku. Dengan perbuatan mereka, dengan ucapan mereka, dengan hati mereka, dengan penentangan mereka secara terbuka. Sabar, aku belum turunkan. Aku belum turunkan dan aku tidak mau turunkan karena kehendak mereka. Aku mau kehendakku sendiri. Aku mau buat kehendakku sendiri. Fasbir, sabar saja. Tenang aja. Tenang aja. Sabran jamila. Ada waktunya. Sabran jamila dengan sabaran yang indah. Karena ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Masyaallah muslimin. Segala sesuatu ada waktunya. Rasulullah ditegur sama Allah. Udah jangan digubris mereka. Jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka berucap apapun yang mereka ucapkan. Nantang apapun yang mereka tantang. Lawan apapun yang mereka lawan. Tunjukkan kesombongan, keangkuhan, kekuatan mereka padaku. Tunjukkan kata Allah. Isbir sabran jamil. Engkau ya Muhammad tenang. Sabar. Sabar. Urusan ini urusan aku nanti. Di mana posisinya manusia itu di hadapan aku? Sekuat apa mereka? Sehebat apa mereka? Sebuah negeri, sebuah bangsa itu sehebat apa? Sebuah kekuatan itu sehebat apa mereka? Isbir, sabar aja ya Muhammad. Tunggu aja, ini urusan aku. Di sini orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin, di hadapan orang-orang yang menentang itu harus punya sikap juga bahwa ada kekuatan di balik kekuatan dirinya. Ngeluhnya hanya kepada Allah, ngadunya hanya kepada Allah. Dalam kondisi sekarang umat Islam yang terpepet, terdesak, tertekan di mana-mana. Isbir, sabar. Balik kepada Allah, semua selesai di tangan Allah. Sabar yang indah. Sebagaimana Rasulullah dikasih tahu sama Allah. Isbir, sabran jamila. Sabar. Ada waktunya mereka. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kata Allah. Memang mereka ngelihat tindakan kami masih lama lagi. Keputusan tindakan kami masih lama lagi. Azab kami masih lama lagi. Bencana itu masih lama lagi. Kiamat itu masih lama lagi. Mati mereka itu masih lama lagi. Biarin sajalah. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka ngelihat itu masih lama lagi. Masih jauh lagi. Belum ada tanda-tandanya. Biarin. Innahum yarawnahu ba'ida. Biarin mereka seperti itu berpikiran. Wa narahu qariba. Kata Allah. Tapi kami dengan kekuasaan kami, dengan tentara-tentara kami, dengan kekuatan kami, melihatnya itu dekat sekali. Dekat sekali. Mudah sekali. Wa narahu qariba. Berapa banyak orang lagi dalam keadaan berdiri, mati jatuh. Berapa banyak orang yang sedang berkuasa lagi duduk dengan kekuasaan jatuh mati. Saat-saat tingginya lalu jatuh. Saat-saat powernya dikawal lalu jatuh. Saat-saat mulianya dimuliakan oleh orang lain tiba-tiba habis hina. Berapa banyak. Saat-saat dengan bala tentaranya tenggelam di dalam lautan Fir'aun. Saat-saat dalam kekayaan yang penuh melimpah ruah. Tenggelam di telan bumi. Qarun. Wa narahu qariba. Dan saat sehat-sehatnya, saat kuat-kuatnya, kami matikan dia. Wa narahu qariba. Kami yang buat, kata Allah. Dan manusia tidak bisa menebak tindakan Allah. Tidak bisa mengukur tindakan Allah. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah kita nyadarin bahwa kita sebenarnya makhluk yang sangat lemah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kamu itu lemah, kamu itu miskin, kamu tidak punya apa-apa. Yang dituntut sama Allah cuma itu. Manusia melihat kelemahan dia. Supaya dia mengukur terus. Supaya dia menghusyukkan dirinya terus. Supaya dia menunjukkan kebutuhan dia terus kepada Allah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha segala. Itu yang dituntut oleh Allah kepada manusia. Makin dia melemahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah bikin kuat dia. Semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah bikin mulia dia. Semakin dia merendahkan, Allah angkat dia. Dan Allah tahu kapan mengangkatnya. Masyaallah muslimin. Allah memberikan pesan-pesan dari Al-Quran dalam rangka untuk menyentuh hati kita pertama kali.
sebelum perbuatan kita. Pesan-pesan Al-Quran sebenarnya tujuannya untuk dalam rangka menyentuh hati kita saja dulu. Begitu hati kita sudah tersentuh, perbuatan kita akan ikut tersentuh. Tapi yang penting hati dulu disentuh. Sholat itu ngajarin kita untuk menyentuh hati kita. Ruku itu nyentuh hati kita. Sujud itu nyentuh hati kita. Pergi ke rumah Allah, Makkah, Madinah, di hadapan Allah, di Arafah. Itu sebetulnya dalam rangka menyentuh hati kita. Kalau hati tidak tersentuh, perbuatan ngikut. Dan ada momen-momen yang membuat manusia itu tersentuh. Maka momen-momen itu perlu dimanfaatkan oleh manusia. Supaya hatinya tidak lalai, tidak ngantuk, tidak lupa. Masyaallah muslimin. Sekali lagi, waktu kita terlalu cepat, keputusan Allah juga cepat. Dan Allah batasin kemampuan kita. Dalam batas kemampuan yang Allah beri itulah, Allah kasih kesempatan untuk kita berbuat yang tersingkatnya. Yang tersedikitnya. Walau sedikit kata Allah, kamu tulus, kamu ikhlas, berharga di mata aku. Kamu tidak bisa buat banyak di hadapan aku. Kamu tidak bisa buat banyak amal soleh. Kamu tidak bisa buat amal soleh itu banyak. Sedikit cuman. Sedikit mah. Kamu tidak bisa buat amal jahat itu sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Kamu buat amal jahat itu sedikit. Tidak banyak. Ya. Karena memang batas kamu hidup kamu sedikit kok. Dalam. Tapi yang sedikit itu bernilai di mata aku kalau kamu mampu memanfaatkan. Begitu ma'asyiral muslimin pesan-pesan Allah lewat Al-Quran. Dan Allah inginkan kita, kalau kita masih merasa jauh, dekat. Kalau kita masih merasa jauh dengan Allah, mendekat. Kalau kita merasa diri kita belum khusyuk dan tunduk kepada Allah, khusyuk dan tunduk. Kalau kita belum merasa bahwa kita memiliki Allah sepenuhnya, merasakan nikmatnya adanya Allah sepenuhnya, menyebut nama Allahnya itu lezat, usahakan sebutkan dengan lezat, dengan nikmat. Ada waktu masih ada tersisa. Pakai waktu itu. Khusyukkan hati itu, tundukkan itu, lazatkan itu hati. Dan semua amal berhubungan dengan Allah sebagai penutup, masyaallah muslimin. Semua amal kita di hadapan Allah mengandung kenikmatan dan kelezatan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Insyaallah ta'ala. Demikian pesan-pesan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus menuju kepadanya. Dan insyaallah kita menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah seperti yang kita harapkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.